warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ibu. Selamat sore semuanya. Suara saya terdengar dengan jelas? Dengar, Bu. Terdengar, Bu. Jelas ya? Oke, saya sambil admit temannya, jadi bentar ya, saya sambil admit teman-temannya. Oke, untuk Pak Ridwan hari ini agak terlambat, maksudnya karena ada tamu, dia dari LSP tadi kalau nggak salah, jadi dimulai dari saya dulu, nanti baru Pak Ridwan akan masuk ya. Jadi untuk hari ini tadi saya juga sudah sampaikan bahwa harus membuat daftar akun dan lain-lain terlebih dahulu karena kita mau simulasinya itu nantinya dimasukkan ke Accurate. Jadi bukannya bukannya saya dan Pak Ridwan itu menyuruh kalian tiba-tiba ya, sebenarnya harusnya sudah dimasukkan dari minggu lalu atau 2 minggu yang lalu. Tapi karena saya sedang pelatihan, tidak bisa pegang handphone secara full gitu ya, kalau kebetulan pelatihannya di kementerian, begitupun juga Pak Ridwan yang tidak bisa bergabung gitu minggu lalu, jadi 2 kali kita nggak masuk ya, jadi ibaratnya jadi agak miskomunikasi sebenarnya dari awal. Pak Ridwan mikirnya saya sudah info, tapi ternyata saya belum karena sayanya kan juga pelatihan ya, jadi tidak terlalu fokus dengan pengajaran begitu. Jadi tadi kami diskusi, nggak apa-apa kalau misalnya belum selesai secara keseluruhan, minimal teman-teman itu sudah masukkan ke dalam accurate-nya. Kalau misalkan belum, nanti di list siapa yang belum atau apa yang merasa kesulitan ya, karena hari ini itu kalau misalnya bisa simulasikan, saya itu kan sudah buat modul yang paling terbaru, jadi nanti bisa diadopsi sama teman-teman. Jadi ini bisa dipakai gitu ya modulnya untuk mungkin nanti bisa buat sertifikasi ataupun untuk simulasi kita pada pertemuan kita sebelum kita sertifikasi. Kebetulan saya yang buat bersama dengan Pak Ridwan sudah jadi. Nanti kita share, tapi saya harus cek-cek dulu apakah teman-teman udah bikin seluruh rangkaian seperti yang UTS ya. Waktu UTS kan saya sempat agak salah tuh ya, Excel-nya yang di input itu masih banyak yang kurang. Ya, karena ternyata masih kecampur dengan ada beberapa yang dari soal-soal di modul gitu ya. Simulasinya nanti kurang lebih teman-teman bikin daftar akunnya seperti itu. Tapi tadi ada yang tanya ya, kalau misalkan mau pakai yang ada di Accurate, bagaimana COA-nya atau chart of account-nya? Itu dikembalikan lagi kepada teman-teman sebenarnya. Kalau memang mau pakai yang ada di situ silakan. Kalau bagus lagi, memang ya kita yang punya gitu ya chart of account-nya sendiri. Terus apa ya lagi? Kalau misalnya di sini ada yang kesulitan membuat ininya saldo awal dan lain-lainnya untuk database Accurate online-nya? Kita kelompok 2 retail AKT 3C. Boleh suaranya lebih besar? Saya kurang jelas nih. Kelompok 2 AKT 3C retail, Bu. Jadi kita tuh waktu ngebuat saldo awalnya kan kita masukin lewat Excel. Nah, kita tuh pakai kemarin Excel yang biasa memang buat latihan-latihan kemarin. Jadi kita ubah-ubah aja kan saldonya. Nah, udah sesuai nih, maksudnya kasnya 475 di bank gitu ya, terus sama 25 jutanya di peralatan saldonya, terus modal saham 500 juta. Cuman pas kita udah buat Excel seperti itu, kita masukin. Jadi itu yang 25 jutanya itu kita kan cek di neraca, 25 jutanya malah masuk ke ekuitas saldo awal. Nah, menyebabkan terus bahkan saldo modalnya itu malah minus, Bu. Saya juga nggak ngerti di sininya. Oke, bentar ya. Saya sedang Zoom juga, ada pelatihan, jadi sebentar. Sekarang dipanggil. Oke, nggak apa-apa. Oke, lanjutkan. Jadi nggak bisa masuk ya datanya karena error gitu ya? Bukan nggak bisa masuk, Bu, tapi salah masuk. Jadi yang seharusnya masuk ke
akun peralatan dia malah masuk ke ekuitas saldo awal, sama entah kenapa modalnya jadi minus gitu. Padahal sesuai dengan yang sudah sesuai dengan yang ada biasa latihan sama modul pertama kali ya. Ya. Jadi ada ibaratnya tidak diubah-ubah. Kenapa yang ketiga kalinya kalian masuk ke database untuk simulasi malah justru bermasalah. Padahal dari UTS pun tidak bermasalah gitu kan? Iya, Bu. Oke, nanti coba kita lihat dulu. Saya mau cek dari yang pertama. Kebetulan nanti biar yang lain itu ini ya, apa namanya, kita sesuaikan. Pertama saya mau lihat dulu untuk kita ini ada AKT 3A, 3B, 3C, betul ya? 3D, AK 3A, 3B, BK, AB. Kalau nggak salah BK itu satu kelompok ya. Jadi BK itu cuma ada 7 kelompok ibaratnya ya. Jadi BK itu dijadikan satu kelas 7 kelompok, begitu ya? Kalau nggak salah. Ada BK di sini? Iya, Bu. Ya, betul ya saya. Karena kita harus cek dan benar nggak nih kelompoknya sudah klop gitu. Maksudnya semua datanya sudah sesuai atau belum. Karena kalau tidak, ya dalam satu kelas tidak sesuai, nanti ketika simulasi dikasih waktu nih. Karena simulasi itu dikasih waktu, misalnya lakukan pembelian 5 menit. Ada yang masih bermasalah, akan membuat satu kelas tersebut jadi ribut gitu ya. Karena satunya tuh nggak bisa, yang lain-lain dan sebagainya. Jadi kita tuh harus kompak gitu. Jadi dalam satu kelas 7-7-nya harus udah pas ya. Kalau disuruh buat saldo akun dan lain-lain itu udah harus semuanya. Jadi BK satu kelompok, kayak artinya satu grup, baik A dan B. Kalau AK dia punya masing-masing sendiri-sendiri. Begitu juga dengan AKT. Saya mau ke AKT dulu. Ini saya punya alur simulasi transaksinya. Saya mau AKT 3A, coba produsennya mana? Ketua kelompok manajernya siapa? AKT 3A untuk produsen? Ya, Bu, saya, Bu. Rio, silahkan coba dibuka accurate-nya. Saya mau lihat sudah dimasukkan atau belum seluruh yang saya minta tadi pagi di accurate online-nya. Di share screen saja. Boleh Rio atau anggota yang lain yang share screen gitu ya. Jadi saya minta sampel satu kelas itu satu. Misalnya ada yang produsen, ada yang agen, ada yang retailer gitu ya. Coba untuk produsennya dulu AKT 3A. Baik, Bu, sebentar, Bu. Oke. Untuk yang lain nanti dipersiapkan accurate-nya, siapa tahu saya panggil ya. Karena ini harus dicek, nanti Pak Ridwan pun akan melanjutkan seperti ini. Iya, Bu. Jadi di sini kelompok saya tuh baru bikin yang database yang checklist-checklistnya itu. Sedangkan buat yang akun perkiraan, pemasok, pelanggan, sama jenis barangnya itu belum diimpor, Bu. Kenapa belum? Karena bingung sih, Bu, masukinnya gimana. Terus juga antara ada dua pilihan kan, harus impor atau buat sendiri. Nah, kalau impor itu takutnya ini, Bu, yang tadi bermasalah. Nah, takutnya seperti itu. Sedangkan kalau buat sendiri itu belum tahu, Bu, alurnya gimana, kayak apa dulu yang harus dibuat atau habis itu apa. Itu sih, Bu. Oke, sebentar. Kalau dari data yang saya suka kirim tuh ya, yang kemarin UTS itu kan kita buat daftar akun dulu pertama. Kamu udah daftar akunnya buat sendiri atau dari accurate-nya? Buat sendiri sih, Bu. Tapi sudah jadi, udah diimpor? Belum? Belum, Bu. Nah,
Untuk yang lain, perhatikan produsen, kalau mau buat sendiri, coba diimpor akunnya. Takutnya tadi seperti yang tadi ya, retailer ada yang nggak bisa. Jadi ibarat kata, kalau misalnya kalian nggak coba untuk impor akunnya, ya nantinya kalau ada yang bermasalah itu tidak tahu. Jadi coba untuk diimpor terlebih dahulu. Kalau ada yang gagal, kan ada informasinya ya di situ gagalnya seperti apa. Saya sarankan untuk mengimpor akun saja, jangan buat akunnya di accurate-nya. Kecuali memang mau buat akun perkiraannya, ya udah deh kita checklist aja, mau pakai yang ada di accurate. Ya, jadi kalau misalnya mau masukkan pemasok, pelanggan, barang dan jasa, ya seperti yang ada pada contoh di sertifikasi apa sih? Bukan sertifikasi apa ya? Namanya UTS tuh kan ada daftar pemasok ya. Itu sebenarnya tinggal kalian ikuti aja yang ada di situ, mintanya apa. Terus kan kalian juga udah punya ya kalau nggak salah daftar pemasok akunnya tuh. Kalian udah punya nama-nama pemasoknya, ID pemasoknya kan kalian bisa sesuaikan sendiri kan kalian produsen. Ya kan? Terus kalian mau syarat pembayarannya seperti apa itu terserah kalian. Ya kan? Kemarin kan juga udah disuruh, makanya dari awal disuruh membuat company profile terlebih dahulu kan. Kalian tuh maunya seperti apa perusahaannya dan lain-lain. Sebentar ya, karena saya bolak-balik jadi udah kok udah di ACC semua, nggak ada yang kelewat ya. Terus apalagi ya, pokoknya intinya kalau membuat daftar-daftarnya, daftar pemasok, pelanggan, barang, aset tetap itu disesuaikan dengan yang kemarin kalian download database itu, terus tinggal diikuti aja ya. Kalau faktur kan sudah disuruh buat kan kemarin, fakturnya mau kayak gimana ya kan, nomor fakturnya. Terus mau mata uangnya apa? Saya sarankan seperti yang UTS, pakai IDR saja dan tidak pakai gudangnya 2. Ya. Jadi ibarat kata menjadi lebih apa ya namanya? Mudah gitu ya. Kalau misalnya kalian pakai itu. Nah, coba sekarang untuk produsen yang udah siap siapa? Dari AKT berapa atau AK atau BK udah ada yang siap produsennya? Boleh Rio apa namanya ya, dicoba dulu impor akunnya ya. Kalau misalkan ada barang sih yang lebih gampang ya karena kan sudah pasti punya barangnya. Dicoba impor akunnya. Nanti pasti lama-lama paham. Oh iya seperti ini cara buatnya ya. Jadi buatnya seperti yang kalian download di Excel-nya. Masih ada datanya? Masih ada nggak datanya? Bu, ini pakai data barang yang kelompok saya bikin kemarin, Bu. Iya, betul. Kan kalian disuruh buat 5 produk kan? Ya, cuman belum dibikin Excel-nya, Bu. Nah, kan udah ada ininya nih, udah ada apa sih namanya? Template-nya. Kalian itu disesuaikan aja, misalnya kategori barangnya ada yang TV, misalnya TV-nya TV A, B, C. Terus misalnya mesin cuci A, B, C kan gitu kan, cara bikinnya cuma kayak gitu aja. Habis itu kode barangnya kalian sesuaikan dengan yang di company profile. Kalau belum ada kode barangnya, dibuat. Nama barangnya kan pasti udah ada dong. Jenis barangnya terserah kalian apa. Kuantitas saldo awalnya kan juga udah dibuat kan dari awal. Nilai satuannya pun juga, piecesnya, gudangnya. Kalau mau gudangnya cuman gudang utama ya udah dihapus aja gudangnya. Ya kan? Berarti tinggal gudang seperti awal aja. Terus harga jual satuannya berapa? Dan PPN. Udah sampai situ aja. Karena ini 2022, nanti checklist PPN-nya adalah 11%. Ya, sesuai dengan peraturan yang terbaru. Begitu. Ya. Kalau nggak salah, April 2022 atau 2021 ya, nanti saya cek dulu, tapi sesuaikan dulu 11%. Oke? Pokoknya template-nya samain aja sama yang ada pada soal UTS ataupun modul pertama kali tuh yang furniture itu ya, yang ada di modul. Ya Rio silakan dikerjakan dulu, boleh di stop screen-nya. Mungkin yang lain yang sudah selesai produsen supaya kita bisa cocokkan sama teman-teman yang lainnya gitu ya.
Jadi sebenarnya seperti ini loh yang benar, yang salah gitu. Kemungkinan besar kalau memang hari ini belum selesai, nanti simulasinya di minggu depan. Saya minggu depan tidak ada ini kok nggak ada pelatihan lagi sepertinya. Ada tapi bisa disambi seperti ini. Jadi nggak masalah. Karena sebenarnya sudah jadi, tinggal kalian yang kerjakan sih, soal-soalnya juga udah ada untuk simulasi. Yang penting hari ini udah beres. Produsen nggak ada yang beres, AKT 3B, 3C, untuk produsen terlebih dahulu, 3B, 3C, 3D, AK, 3A, 3B. Nggak ada nih. Berapa kelas tuh berarti? 6. 7 ya, kita ada 7 kelas di sini ya. Saya anggapnya 7 kelas karena BK hanya punya A, B, dan B 7 kelompok. Jadi saya anggapnya 7 ya, bukan genap 8. Yang lain belum? Atau kesulitannya di mana untuk produsen? Ibu, saya dari KKT 3B. Kelompok saya kesulitannya di ini Bu, kayak nentuin berapa unit persediaan sama saldo awalnya pelanggan gitu-gitu Bu. Soalnya kan kalau mau sesuaiin sama yang daftar akun yang kemarin udah kita bikin tuh belum ada piutang persediaan gitu-gitu ya Bu, baru kas sama modal aja. Jadi di situ kami kendalanya Bu. Oke. Bisa disesuaikan dengan yang ada di akun UTS nggak? Bisa kira-kira supaya cepat teman-teman kerjainnya gitu. Berarti diubah lagi ya Bu daftar akunnya. Maksudnya saldo-saldonya gitu. Kan kalau kemarin sama saldonya sama. Maksudnya kan ini daftar akun ya. Berarti saldonya sama aja seperti teman-teman yang disuruh sama saya dan Pak Ridwan. Tapi untuk akun yang lainnya itu jadi copy dari yang UTS gitu. Jadi supaya teman-teman tuh nggak mikir lagi sebenarnya akun-akunnya tuh apa aja. Karena kan itu akunnya sebenarnya banyak. Nah, yang teman-teman paling penting butuhkan misalnya ada beban atau ada penjualan, pembelian itu pakai apa, itu aja yang disesuaikan sama teman-teman. Sisanya ikuti sama yang udah ada gitu loh. Atau misalnya kan kalau kemarin distributor atau retail kan kurang lebih mirip-mirip ya dari yang di modul sama yang UTS. Nah, sisanya teman-teman sesuaikan sendiri, paling beberapa akun aja kan, nggak seluruh akunnya. Untuk saldonya harus ikuti yang ada pada teman-teman udah buat di company profile. Tidak boleh berbeda. Paham maksudnya nggak? Atau memang teman-teman mau bikin aja sendiri dari awal gitu, akun-akunnya satu-satu? Kalau kelompok saya dari Akurat ya, Bu. Oke, dari Akuratnya. Nggak masalah sih sebenarnya, asal nanti gitu ya. Kalau memang dari Akuratnya ya udah terima apa yang nanti kalian input, ya itu yang ada di Akurat seperti itu. Soalnya nggak bisa nggak bisa disesuaikan gitu ya ibaratnya dengan kemauan kita. Kalau misalnya kita bikin chart of account sendiri kan kita maunya misalnya hutangnya itu kan kalau di Akurat kan ada hutangnya beda-beda ya dia. Nah itu maunya cuma pakai hutang usaha doang atau apa gitu ya. Tapi kalau misalnya di Akurat kan dia sedikit agak berbeda gitu ya, lebih lebih detail mungkin ya kalau yang di Akurat. Nanti mungkin agak bedanya di situ aja. Tapi terserah. Ada lagi kesulitannya? Ibu, saya izin bertanya. Boleh. Jadi kalau kan yang disuruh itu yang saldo awal itu kas, bank sama peralatan sama modal saham gitu ya, Bu. Untuk akun yang lain berarti nggak usah dimasukin saldonya atau gimana, Bu? Kalau misalnya nggak ada saldonya nggak apa-apa kan. Kalau misalnya kayak di UTS itu kan saya juga chart of account-nya kalian buka deh. Kalau kalian buka itu nggak semua saldo ada di situ, nggak ada semuanya, nggak ada isinya. Cuman beberapa yang memang dibutuhkan untuk untuk si berjalannya transaksi nanti. Gitu sih kalau saya ya. Jadi yang 500 juta itu aja ya, Bu? Iya, yang dibutuhkan aja. Jadi nggak semuanya nggak semuanya kalian maksudnya kalian kan mikirnya gini ya, akun A, B, C, D semua gitu ada saldonya. Kalau misalkan memang tidak ada ya nggak apa-apa. Coba dibuka dulu deh soal
saldo jadinya. Daftar akun untuk UTS. Dalamnya tuh nggak ada semua isinya, cuman sedikit. Kalau memang yang udah yang ini ya ngerjain tuh, pasti kayak ngeh gitu. Daftar akunnya nggak ada. Ini aja nih, kas saya nggak ada, 0. Piutang usaha saya yang IDR baru ada. Barang terkirimnya nggak ada, PPN masukan nggak ada ya. Terus aset tetapnya tuh nggak ada, 0. Aset tetapnya adalah terdiri dari tanah, gedung, peralatan, kendaraannya pun nggak ada, 0. Ya kan? Hutang usahanya itu hutang usaha dan uang muka penjualannya pun 0. Jadi disesuaikan, beban-beban itu nggak ada. Karena kan nanti ketika berjalannya transaksi baru muncul kan beban-beban tersebut. Jadi jangan teman-teman mikirnya isi semua gitu yang harus ada di chart of account, enggak. Jadi sesuai dengan yang kemarin kebutuhannya apa nih. Gitu loh. Jadi jangan mikirnya susah, kalau mau gampang ya udah dari accurate-nya aja berarti gitu. Untuk yang lain kayak daftar pemasok, pelanggan itu gimana? Aman? Bu, saya izin nanya Bu, dari Boleh. AKT 3D. Kalau untuk produsen nanti kita impor daftar pemasok juga nggak Bu? Apa nggak usah Bu? Kenapa? Untuk produsen nanti kita impor data pemasok atau enggak Bu? Loh, produsen bukannya harus produsennya itu ada pemasok atau enggak ya? Sebentar. Kemarin di company profile-nya ada enggak? Enggak Bu, kalau di kelompok saya nggak ada. Kalau misalnya ini kan perusahaannya dagang ya. Harusnya kalau misalnya kita ada admit. Kalau misalnya vendor itu kan kita beli barang untuk memproduksi ya kalau produsen. Kalau misalnya ada, itu dimasukkan aja. Tapi kalau misalnya nggak ada, rada aneh sih. Sebenarnya kalau produsen tuh harusnya beli sesuatu kan dari orang nih untuk apa ya namanya, untuk membuat barang tersebut gitu. Cuman kalau misalnya nggak ada, untuk saat ini nggak apa-apa, nggak usah dimasukkan dulu. Kecuali retailer itu harus lengkap ya, karena dia kan punya vendor, otomatis terus juga dia punya pelanggan. Karena dia membeli dari orang, lalu juga menjualnya kembali kepada konsumen. Ya, di sini sebenarnya yang enak adalah jadi konsumen. Konsumen tuh nggak bikin apa-apa, tapi nanti dia repot di akhir karena dia beli-beli terus tuh ke retailer. Ya, apa namanya, agak repotnya seperti itu. Dan transaksi ini ya kita buat itu per kelas ya. Jadi kalau misalkan teman-teman anggap 3A bisa beli ke 3C, nggak bisa. Nanti agak rumit kayaknya di penilaiannya kalau misalkan kita tiba-tiba nggak gabung kelas kayak gini. Ya, jadi ada yang tanya juga tadi kalau nggak salah di WA. Kayak gitu ya. Coba sekarang retail deh AK3A. Coba di share screen akuratnya sampai di mana? AK3A mana? Iya, Bu. AK Oh, ya? salah, Bu. Maaf, Bu. Iya, AK Iya, ya. Bu. Ya, sorry ya, Bu. AK ya. AK mana AK? Saya, Bu. Saya izin share screen-nya. Iya, silakan. Sebentar ya, saya 1 menit mau keluar dari Zoom. Maksudnya dari Zoom pelatihan, soalnya takut mengganggu. Sebentar ya, sambil share screen aja. Oke, udah ya. Oke, untuk AK3A yang ini produsen atau retail? Retail, Bu. Oke, retail ya. Jadi contohnya satu-satu aja, produsen dan retail. Oke, retail sudah masukkan semua? Oh, ini udah checklist nih. Berarti udah semua ya? Tinggal persediaan aja, Bu. Persediaannya kenapa belum? Dari agennya belum ada yang itu, bikin brosur.
Oh, tadi kayaknya kalau nggak salah tuh minggu kedua kita masuk tuh 2 minggu lalu ya, berarti kan kita UTS ya kan, terus kita nggak masuk setelah UTS, terus minggu ini kelasnya tuh digabung gitu ya, bukan nggak masuk tapi dipindah jamnya, berarti kita ada satu nggak masuk. Setahu saya sebelum UTS saya udah bilang untuk membuat harga sesuai dengan retailnya masing-masing. Bener nggak sih? Saya atau Pak Ridwan yang ngomong? Atau kecepatan ya waktu itu ngomongnya jadi nggak ngedenger ya. Ada yang udah selain AK3 ada yang udah buat belum harga-harga barangnya? Saya sudah buat KT3B. Udah 3B? Sudah. AKT3B udah? Sudah. Udah ya, harusnya sih sudah karena waktu itu kayaknya udah sempat dikasih tahu juga ya untuk membuat untuk membuat ininya ya, persediaannya. Kalau boleh dikasih tahu nggak sama temennya akun perkiraannya bentuknya seperti apa? Ini impor akun atau buat akun perkiraan? Impor, Bu. Impor. Coba dikasih tahu ke temennya, di Excel kan ya pasti bikinnya ya? Iya, Bu. Nah, coba di Excel-nya dikasih tahu ke temennya nih, siapa tahu teman-temannya itu nanti bisa bukan mencontoh ya, bukan mengcopy tapi mencontoh gitu. Karena kan pasti masing-masing punya akun-akun yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing tentunya, lalu maunya seperti apa, pembagian antara kasnya dan lain-lain itu kan beda-beda ya. Kita cuma ngasih tahu aja awalnya berapa ratus juta gitu. Coba diperbesar mungkin. Nah, ini sambil kita diskusi kalau ada temennya nih yang bingung bikin daftar akunnya tadi. Nah, seperti ini ya, tuh dilihat. Coba di-share, siapa namanya ini yang share screen? Aulia, Bu. Ya, Aulia boleh dikasih tahu di dalam akunnya ada apa aja yang ada saldo awalnya, hanya akun apa aja? Ada kas, Bank Mandiri, peralatan, sama modal saham. Tapi kayaknya tadi ada yang kayaknya yang Christian ya. Iya. Itu kayaknya karena aset tetapnya belum dibikin deh jadinya. Oke. Oh iya, coba tuh dicek aset tetapnya 1201-nya di kolom Excel-nya ada nggak? Ya, Ada. Di buat aset tetap di akhirat. Oh iya, di akhiratnya belum ada aset tetapnya, otomatis dia nggak bisa, ya, karena nggak masuk tuh peralatan. Kan harus dibuat dulu ya satu-satu ya, tanah, gedung, peralatan ya, masing-masing satu-satu, nanti baru dia bisa diimport seperti ini nanti jadinya. Ada lagi tuh yang mau ditanyakan untuk daftar akun, mungkin kelompok produsen yang lain kelasnya? Mumpung temannya sudah jadi nih, untuk retailer, baik mau retail, mau produser juga sama ya buat daftar akunnya seperti ini, kurang lebih. Nanti tinggal disesuaikan akun-akunnya yang mana yang mau diisi saldo awalnya. Bukan berarti seluruh saldo awal harus diisi, tapi disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Gitu ya. Oke, lanjut lagi ke apa tuh tadi? Berarti habis daftar akun, apa yang sudah diimpor untuk retail? Pemasok, boleh di-share? Nah, ini ya. Tapi ini saya masih dikosongin. Apa? Tadi kata Ibu ngikutin UTS-nya saldonya. Enggak, maksudnya saldo awal disesuaikan dengan saldo kamu. Template-nya sesuai dengan yang UTS, karena kan yang dari tadi kan bingung nih mau buatnya itu seperti apa. Template-nya sesuaikan dengan yang di UTS. Tapi untuk saldo awalnya yang sesuaikan sama kamu maunya gimana gitu. Untuk saldo awalnya seperti apa? Oh, jadi terserah kita aja, Bu. Kemarin ada ketentuannya nggak ya untuk saldo awal? Sebentar saya lihat soalnya. Kayaknya nggak ada ya.
Saldo perusahaan berupa modal saham 500 juta, aset tetapnya 25 juta, sisanya masuk ke dalam aset lancar berupa kas atau bank. Itu aja ya. Iya. Kalau untuk ini kan saldo awalnya si pemasok ya, jadi terserah disesuaikan aja dengan masing-masingnya aja gitu. Terus juga yang lain nanti dicontoh ya, nih temannya yang sudah. Kalau misalnya temennya mau share gitu ya, mau share untuk daftar pemasoknya silakan aja. Nanti kan beda-beda ya, tentunya pasti untuk si saldonya itu sendiri. Di close daftar apa lagi selanjutnya? Pelanggan. Pelanggan boleh dicek dulu. Nah, ini saldo awalnya coba saya cek dulu deh. Kalau yang saya itu berapa ya? Nah, ini kan ada saldo awal ya. Di sini dicek lagi. Nah, ini saldo awalnya disesuaikan aja ya. Berarti ini harus sama juga ya Bu, sama konsumen sama agennya. Kenapa? Untuk saldo awalnya kan nanti transaksi sama konsumen sama agennya itu harus disamain juga. Iya, pokoknya ibaratnya apa ya namanya, harus satu kelas itu harus seragam gitu nantinya. Jangan, kan saya bilang makanya jangan dibilang nanti 3C ke 3D. Enggak, kalian tentuin aja di 3C sendiri. Jangan ngikutin 3D, jangan ngikutin 3B. Ya kalau 3A 3A, AKT 3B 3B gitu ya. Nanti akan transaksinya itu berhubungan dengan satu kelompok pada siklus di kelas yang sama ya, bukan pada kelas yang lainnya juga, walaupun kelasnya gabungan seperti ini, misalnya disuruh apa nih contoh ya, satu ada soal untuk seluruh kelompok kecuali konsumen lakukan pembelian aset tetap ya kelompoknya masing-masing di kelasnya masing-masing, jadi nggak boleh beli apa namanya di kelas 3, misalnya kamu 3B terus ke 3C, nggak boleh gitu ya, atau AK 3A ke 3B nggak boleh, itu sendiri-sendiri aja. Jadi makanya di apa yang namanya saya bilang didiskusikan bersama maunya seperti apa. Jangan sampai nanti harga juga tuh ya. Yang saya ini aduh kenapa harganya belum jadi gitu sih. Itu yang paling gampang. Nanti sebentar lagi Pak Ridwan bergabung. Ya dari tadi tangting itu dari Pak Ridwan, dia nanya udah selesai atau belum sebenarnya. Saya bilang produsen aja belum ada yang selesai. Jadi nggak bisa berjalan simulasinya. Oke, yang lain lanjut lagi. Ada lagi yang sudah selesai? Apalagi, Aulia? Sama daftar aset tetap. Boleh di-share? Oke, ini udah jadi ya berarti kalau aset tetap ya? Sudah, Bu. Oke, ya. Jadi diisi-isi aja, disesuaikan. Pokoknya ya, nggak susah kok sebenarnya. Kalau kemarin saya itu karena copy dari yang modul, jadi agak berantakan dan agak beda, ada gudang dan lain-lain yang pas UTS itu. Kebetulan saya juga sedang waktu itu mengejar pembuatan modul tersebut untuk dibuat waktu saya pelatihan CPNS gitu, jadi agak berantakan. Makanya agak berantakan, tapi kan udah diperbaiki ya, semuanya nanti bisa diikuti tuh sama persis template dan lain-lain, disesuaikan juga per kelas maunya seperti apa. Google Meet atau Zoom aja. Nanti setelah perkuliahan, Pak Ridwan maunya tadi bilang kalau belum selesai itu 18.30 maksimum upload di e-learning untuk PDF laporan keuangan yang sudah jadi. Ibaratnya kita bikin seperti yang di modul ya. Kalau di modul kan ada tuh sampai dengan tutup buku gitu ya. Nah, itu dimasukkan sampai di situ, nanti laporan keuangannya diupload di e-learning. Makanya dari sekarang dibuatlah. Ya, ini kan gampang sebenarnya, cuman kita tuh kadang kebingungan. Ya, karena waktunya mepet, teman-teman bingung. Yang harusnya sih sebenarnya dari awal sudah membuat, karena di mana-mana kalau kita mau membuat perusahaan atau ini tuh harus udah buat seperti ini, 5 komponen ini harus dibuat. Pertama yang harus disebut adalah chart of account, lalu aset tetapnya, barang apa yang harus dijual, ya kan, terus pemasoknya siapa aja sih, dan pelanggannya siapa,
Nah, itu yang paling penting itu urutannya begitu sebenarnya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 ini memang harus dibuat. Jadi teman-teman nanti kalau bekerja pun begitu, diperiksa daftar akunnya, udah punya belum, pemasoknya siapa, pelanggannya siapa, aset tetapnya mana, gitu ya. Gitu ya. Jadi ini diajarkan seperti itu. Dan persediaannya apa saja. Boleh di stop screen untuk retail. Terima kasih Aulia sudah kasih tahu teman-temannya ya. Apa namanya, bagus sudah dibuat walaupun memang belum lengkap, tolong dilengkapi saldo awalnya hari ini juga ya, dikumpulkan karena kalau misalnya nanti pasti teman-teman nggak dikerjain lama. Kalau ini kan cuma sebenarnya input-input dikit aja ya. Oh, Bu, Nanti saya mau nanya, Bu. Mm-mm. Setelah ini terus habis itu diproses akhir bulan ya, Bu? Betul. Berarti kalau 2022 kalian proses akhir bulannya tahun berapa? Desember 2021. Nah, ya 31 Desember 2021 ya. Lagi, Bu. Kan nanti bikin transaksi yang buat saldo awal, itu pakai pajaknya 10% berarti? Bentar ya. Saya itu udah buat modul yang bentar. Saya tuh ada modul yang baru itu Maret 2021 atau 2022 ya. Saya lupa karena peraturan terbaru itu April, tapi Aprilnya 2021 atau 2022 sebentar, saya cek dulu. Ya. Oke. Kita pakainya masih yang 10% karena ternyata April 2022 baru pakai yang 11%. Karena kita transaksinya adalah Januari, ya. Jadi masih pakai yang 10% aja. Oke. Karena saya buatnya itu di sini soal simulasi kebetulan adalah transaksi Januari. Ya. Jadi masih pakai 10% aja. Oke. Yang tadinya pakai 11% tolong diubah dulu. Bisa ya diubah kan di default pajaknya pun nggak usah pakai checklist yang di bawah atau diubah yang di bawah, tapi di pengaturannya kan udah diajarin waktu itu untuk ubah pajaknya secara permanen menjadi 10% supaya tidak usah gonta-ganti ulang-ulang gitu. Capek ya satu-satu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah, Bu. Oke, sip. Bu, maaf Bu. Kan ini saya dari AKT ya Bu. 3A. Habis apa Bu? Habis ini kita tuh ada kelas lagi Bu. Sampai malam. Jam berapa kelasnya? Sampai 9. Oke. Dari nanti jam ya nanti sebentar lagi kan Pak Ridwan datang nih. Nanti kalian kasih tahu aja yang kelasnya memang abis ini ada kelas lagi, mungkin bisa dikasih tahu lebih lanjut karena memang takutnya apa ya, Pak Ridwan sendiri nggak tahu gitu bahwa ada kelas sampai pukul 9 karena kebetulan kan dia sekjur ya. Jadi sampai jam 9 pasti dia takutnya kalau nggak tahu nih kok bisa gitu ya sampai dengan jam 9 atau memang offline atau online kelasnya? Online Bu, cuman tadi habis dari kampus belum pada balik juga takutnya Bu. Oke, nanti dikasih tahu aja ya sama Pak Ridwan karena ini kan kelasnya itu gabung. Jadi kalau misalnya pengumpulan tugas dan lain-lain itu sebetulnya harusnya sih seragam supaya tidak ada yang katanya lebih lama lah, yang katanya lebih ini gitu ya. Jadi seperti itu. Terus agen ya, belum share screen nih agen. Agen dari tadi AK udah, AKT juga udah. BK boleh BK? Agennya BK gimana? BK. BK. BKAB ada kan kelompoknya? Ada Bu, ada. Oke. Coba di share screen akuratnya sampai di mana? BKA, BKB itu kan jadi satu ya. Agennya gimana?
Gimana, udah semua? Wah, ini kayaknya baru akun perkiraan aja yang dimasukkan. Pemasok, pelanggan, barang, dan jasanya belum? Iya Bu, belum. Akun perkiraannya juga belum sih Bu, soalnya kita juga tadi masih bingung sama kayak AKT. Cuma tadi kan dari AK udah dijelasin tuh bikinnya gimana. Jadi sekarang yang tadi AKT, tadi Aulia coba di-share ke temennya, filenya Aulia, atau tadi kan udah dikasih tahu juga ya cara isinya. Jadi intinya yang tadi di UTS itu ya, kalian boleh pakai template yang di UTS, disesuaikan aja per kelasnya maunya kayak gimana, saldo awal dan lain-lainnya. Terus berarti akun perkiraannya ini juga belum selesai diimpor? Iya, belum Bu, belum juga. Pemasoknya? Belum. Pemasok semuanya belum diinput Bu. Pemasoknya kan dari kalau agen berarti dari produsen aja kan? Bener nggak? Produsennya kan cuma satu. Pelanggannya ya konsumen ya. Nanti ada konsumennya juga kan udah ada ya. Terus barang dan jasanya belum juga, belum buat harganya. Buat barang dan jasa kita udah ada harganya Bu, cuma emang belum diinput. Soalnya tadi masih bingung gimana ininya masukinnya. Cuma buat katalog harganya udah ada. Oke, jadi untuk agen yang lain, AKT3A agennya mana? Nggak usah share screen, saya mau tanya aja. Di sini siapa yang agennya itu belum punya harga? Kan tadi udah di-share ya produsen. Sama produsen tuh di grup-grup. Kalau AKT nih, tadi kan AKT karena saya ya yang dosennya, jadi saya punya akses untuk kasih tahu nih di grup bahwa ayo yang produsen kirim katalog harganya supaya si agen bisa agen dan retail bisa buat harga gitu ya untuk katalognya dia sendiri. Nah, yang pertama berarti harus buat adalah si agen sebenarnya, dari produsen kan ke agen buat harga. Nah, dari agen setelah dia buat harga, kasihlah ke retail. Jangan sampai nanti si retail ini pakai harga produsen, ternyata si retail pakai harga di produsen, tapi si agen ini jualnya lebih mahal daripada harga si retailer. Nanti retailernya akan minus dong, ya. Bukannya laba tapi rugi. Perhatikan baik-baik. Jadi yang pertama adalah, saya share screen deh. Nih, udah terlihat belum? Udah terlihat? Udah Bu. Nah, pertama yang kalian harus bikin, ini saya udah bikin simulasi transaksinya sebenarnya di bawah. Ya. Kan kemarin kalian punya produsen nih, produsen punya harga kan? Nah, produsen punya harga, agen bikin harganya dari produsen. Habis agen bikin harga, kasih ke retail. Jangan sampai retail ini pakai harga produsen. Nanti si agen jual lebih mahal, retailer rugi. Paham ya sampai di sini? Si agen ini udah bikin belum semua? Coba yang belum bikin harga agen siapa? Dari ini Bu, agen AK3A belum bikin harga. AK3A belum bikin harga. Kalau AK3B udah bikin belum? Ibu maaf, AK3A dan AK3B disatuin, Bu. Oh, AK3A, AK3B tuh jadi satu kelompoknya? Iya, Bu. Oh, kayak BK ya berarti ya? Iya. Berarti AKT3A, 3B, 3C, 3D sendiri-sendiri. AK3A, 3B gabung, nih jadi 5 kelas. BK, A, B gabung, jadi 6 ya. Kita punya 6 produsen, ya kan? Berarti, betul begitu? Bener nggak? Bener nggak ada 6? Betul ada 6 agen produsennya udah kirim semua ke teman-temannya harganya. Udah bikin belum? Ayo. Nanti giliran Pak Ridwan datang nih, terus belum bikin semua tuh gimana gitu ya. Udah bikin belum agen? Kalau belum nggak apa-apa. Yang belum bikin coba raise hand untuk
Si agen yang belum bikin harga dari produsen siapa aja? Nggak apa-apa, kalau sama saya tuh nggak saya omelin, kan tadi saya bilang ya, bahwa nantinya akan, nih ya Pak Ridwan udah nyampe tuh. Ayo, Pak. Di sini nggak ada yang mau ngaku belum bikin harga tuh, Pak. Hah, gimana? Jadi mereka belum bikin harga, tapi mereka nggak ada yang mau ngaku yang belum bikin harga. Nah, makin nggak mau ngaku. Nah, kan? Nah, ayo agen siapa yang belum bikin harga, retail juga siapa yang belum bikin harga. Saya tadi nanya, nggak di... Ya udah gini aja, sorry ya, saya potong. Ini semua kelas sudah ada ya, kecuali yang AKT 3 ada ya? Udah juga, Pak. Udah dicek ya? Pak, AKT 3 juga udah masuk? Udah. Udah, jadi sebenarnya sih sore ini kita mau coba simulasi minggu pertama. Jadi kita udah siapkan modulnya. Kita mau coba gameplay hari ini harusnya, tapi tadi sinyal-sinyal dari Mbak Desi tadi siang tuh katanya ada yang belum diinput A, B, C, D, E sampai Z gitu. Nggak tahu siapa lawan transaksinya. Padahal kan waktu di penjelasan simulasi waktu itu udah jelas ya. Produsen itu pasti jualnya kan ke agen, gitu kan? Berarti agen itu kan suppliernya adalah produsen. Terus konsumennya agen adalah retailer, kan gitu. Jadi jangan bilang nggak tahu siapa retailernya, siapa konsumennya, siapa suppliernya. Jangan bilang nggak tahu karena itu udah ada. Ya itu udah ada. Terus ini kenapa yang on cam cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6? On cam dulu. Saya nggak mau kalau cuma sedikit yang on cam. Ini ketahuan terus sambil tidur apa sambil di toilet lagi ngeden gitu kan. On cam. Ya on cam dulu. Karena saya nggak mau kalau kalian sambil melakukan yang enggak-enggak. Ya, yang problem nggak apa-apa nggak on cam. Tapi yang lain on cam. Coba cek Bu Des, sudah banyakkah yang on cam? Bentar ya Pak, saya ke room berikutnya. Sambil admit, kayaknya banyak yang keluar masuk juga, sinyal bermasalah, jadi harus masih banyak yang belum mengaktifkan kamera di slide-slide ke-4 sampai 7 di sini. Nah, coba kita tes. Panggil aja namanya. Saya mau tes nih satu ya. Ananda Putri mana? Mana Ananda Putri? Tuh, dia off cam, dipanggil nggak nyaut tuh kan? Tahu dah. Ya, saya panggil yang ini ya, di belakang-belakang. Biasanya kalau yang di belakang baru masuk. Holis Zulkarnain, off cam. Mana Holis? Ada? Tuh, nggak ada. Makanya kita ngomong, merekanya off cam, nggak nyambung. Tadi juga banyak yang on cam, tapi ditanya kayaknya bingung Pak karena belum input di accurate-nya. Tadi banyak yang begitu. Jadi mereka bingung. Padahal template-nya udah saya bilang sesuaikan dengan yang UTS. Kan daftar-daftar kita udah 2 kali ya input ke accurate, tapi masih bingung mungkin. Ya. Oke. Jadi saya sampai belum makan siang nih, karena dari pagi banyak yang dikerjakan. Oke, sudah berapa orang nih? Yang banyak nih udah. Tapi masih banyak juga yang tes satu lagi. Alida Salwa mana? Alida? Mana Alida? Alida ada? Nggak ada. Iya, nggak ada. Azara Agustina mana? Alida Azahra. Mana? Azara Agustina ada Pak. Ya, lagi ini di mana? Kameranya nggak bisa. Pak. Azara lagi di mana? Lagi di kampus. Oh, tadi kuliah di kampus Pak. Tadi kuliah offline. Iya Pak. Dengan Pak Heri atau Pak Bo? Pak Bo. Oh ya.
Ada- tadi karena Pak Bu dan Pak Eri cerita setelah mata kuliah beliau mau masuk saya ke mahasiswanya ya kan? Oke, jelas dengar ya. Jadi hari ini, perhatikan nih, hari ini akan saya buka e-learning dan Bu Desi kumpulkan. Yang pertama, screenshot database perusahaan kalian. Ya, screenshotnya ini udah ada database. Terus yang kedua, screenshot, PDF aja deh. PDF laporan posisi keuangan per 1 Januari 2022. Ya, per 1 Januari 2022. Karena nanti transaksinya itu Januari. Ya, kita akan main monopolinya di Januari gitu. Ya. Terus yang ketiga, screenshot data customer dan data supplier. Nah, untuk retailer konsumennya bikinnya konsumen pribadi kan, umum kan ya. Jadi kalian boleh bikin satu aja konsumennya konsumen umum gitu. Ya, jadi bikin aja satu konsumen umum untuk yang retailer, karena kan retailer jualnya kan ke konsumen umum. Ya, jadi silakan aja bikin konsumen umum. Tapi retailer tahu kan siapa suppliernya kan? Yaitu agen. Gitu. Nah, kamu tanya di kelas kamu, siapa yang jadi agen? Gitu. Saya minta dong datanya kan gitu. Nah, disitulah kamu nalarnya tuh jalan. Oh, kalau saya nanti dikerja di perusahaan, saya harus membeli barang, kemana saya harus bertanya gitu. Ya, kemana saya harus bertanya? Berapa harga barangnya? Ya kan? Gitu. Makanya ini simulasi dan ternyata benar berantakan. Karena kalian selama ini belajarnya cuma teoritis. Begitu dikasih praktek yang real sedikit aja bingung. Ini siapa ya? Ini siapa ya? Ini gimana ya? Gitu. Berapa neraca kita? Terus dengarkan lagi. Satu lagi nih. Akun ya. Kemarin waktu kita belajar soal itu, kita kan import akun. Ya, import akun dan saldonya. Lalu import data supplier, data konsumen, dan saldonya. Sekarang kamu nggak import, kamu ketik baru. Ya, jadi ketikan baru. Akunnya kan kemarin ada pilihan, apakah kamu ingin menggunakan akun sendiri yang kamu import atau gunakan akun yang disediakan oleh Accurate. Nah, kamu cari di antara pilihan yang itu. Kalau kemarin kan import karena disediakan Excel-nya, sekarang nggak bisa import karena Excel-nya nggak ada. Nah, silakan kamu bikin sendiri akunnya. Itu yang dinilai. Astrid, dengar yang saya bilang? Astrid Diana? Iya Pak, dengar Pak. Oke, kamu grupnya konsumen, produsen, atau agen, atau retailer? Saya produsen Pak. Produsen. Berarti punya supplier nggak? Ayo Astrid. Berarti punya supplier nggak? Punya. Ya, perhatikan nih, jawaban Astrid benar, punya. Siapa supplier kamu Astrid? Siapa supplier kamu? Lihat, produsen punya supplier nggak? Kata Astrid punya. Terus siapa suppliernya? Ayo Astrid, siapa? Lihat, yang produsen. Siapakah supplier kalian? Astrid, tunjuk temannya satu yang produsen juga. Teman sekelas apa gimana Pak? Bebas, mau teman sekelas boleh, mau kelas sebelahnya boleh. Siapakah yang supplier juga? Yang produsen juga? Saya kurang tahu Pak kalau kelas sebelah. Soalnya biasanya kan Astrid, dengarkan saya. Apa? Yang menawarkan kelas sendiri atau kelas sebelah siapa? Saya. Terus kenapa jadi kamu nggak tahu? Kalau misalnya teman sekelas saya paham karena kan satu kelompok Kalau saya. gitu kenapa kamu bertanya ke saya, kelas sendiri atau kelas sebelah? Pertanyaan kamu pertanyaan bodoh atau enggak? Iya Pak. Iya, nih pikir, ya kan? Itu kayak saya ngomong sama Patrick, tahu nggak? Ya itu kayak saya ngomong sama Patrick. Kamu yang menawarkan, kamu sendiri yang bingung. Astaga. Pak, deg-degan Pak, saya teman sekelas atau teman beda kelas? Kan kamu yang nawarin kan? Giliran saya suruh teman yang beda kelas, bingung kamu.
Kalau nggak kenal sama temen yang bukan sekelas kamu, ya ngapain kamu tanyain ke saya? Aduh, bikin kesel aja. Ya udah besar, cerdas dong. Ngapain mempersulit diri? Pilih teman kamu Astrid, satu. Dari kelompok saya Nisa boleh Pak? Mana panggil Nisanya? Dengar nih, jangan ngobrol yang lain. Perhatiin. Yang ngobrol saya tunjuk nih. Kayak Astrid. Biarin deg-degan. Saya Pak. Nisa kelas apa? AKT, AKBK? AKT Pak, AKT 3D. Oke, AKT 3D. Nisa, kamu kan produsen nih. Iya Pak. Akan jual barang kemana? Ke agen Pak. Ke agen. Jawab pertanyaan saya. Kalau kamu sebagai produsen tidak punya supplier, bisa nggak kamu jual barang ke agen? Enggak Pak. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Nggak ada barangnya. Nah betul, pikir tuh ya, nggak ada barangnya. Ya kan? Nggak ada barangnya. Karena kamu nggak akan bisa jual ke agen, karena begitu agen mau beli, barang saya nol. Ya, jadi perhatikan nih, produsen bikin supplier satu. Bikin aja suppliernya PNJ. Jelas ya? Jadi buatlah suppliernya PNJ. Lihat nih, nanti ketentuannya supplier itu, konsumen itu dia sultan. Ya, konsumen itu sultan, uangnya nggak akan habis. Nah, PNJ juga sultan, barangnya nggak akan habis. Ya, PNJ juga sultan, barangnya nggak akan habis. Jadi si produsen nanti silakan beli dari si supplier. Dari PNJ. Ingat ya, produsen ambil barang dari PNJ. PNJ nggak akan habis barangnya. Oke, PNJ nggak akan habis barangnya. Oke ya, terus kamu kan sudah bikin harga jual ya produsen, benar ya? Bisa? Udah bikin harga jual belum? Sudah Pak, sudah di-share juga ke teman-teman AKT 3D. Oke. Dengerin ini. Kamu beli dari PNJ, marginnya 40%. Ngerti nggak? Ya, margin beli dari PNJ 40%. Jadi kalau misalkan harga jual kamu adalah 100, berarti berapa kamu beli dari PNJ, Nisa? 60 Pak. Ya, betul 60. Nah, Nisa bagus tuh. Ya, jadi kalau nanti harga barang itu 100 kamu jual ke agen, berarti kamu beli dari PNJ adalah 60. Paham ya? Oke, jelas ya. Jadi produsen tidak akan kehabisan barangnya. Kenapa? Karena dia ngambil dari PNJ yang nggak pernah habis barangnya juga. Oke, terus transaksi antara produsen dan PNJ selalu tunai. Ya, jadi transaksi antara produsen dan PNJ selalu tunai. Jadi nggak punya utang nanti si produsen. Ada lagi yang menanyakan? Jangan sampai nanti ngomong, Pak, saya siapa siapa saya suppliernya, siapa saya produsen, konsumennya. Skema yang kemarin yang tadi sudah ditampilkan oleh Bu Desi tadi, itulah jawabannya kan. Cuma tadi yang produsen. Nah, kalau produsen nggak punya supplier, dari mana dapat barangnya? Gitu. Ya, saya tadi nunggu pertanyaan sebenarnya dari tadi. Kok nggak ada yang nanya nih, siapakah supplier saya? Produsen. Tadi gitu banyak, kan? Pak. Tadi banyak. Si produsen nanya. Coba yang lain Di ditanya ke Pak Ridwan. Di kelas saya nggak ada yang nanya nih, diem semua nih. Saya mau tanya dong Pak. Ya, Said, silakan. Ya, saya dari AKT 3A Pak. Saya sebagai retailer. Ya. Apa kamu? Retailer Pak. Retailer ya, gimana? Kan saya tadi Bapak bilang untuk yang konsumen dulu ya Pak. Maaf. Itu kita konsumennya berarti tadi Bapak bilang satu aja. Cuma untuk tadi saya dapat dari konsumen itu ada 4 konsumen. 4 orang ya? Ya, karena kan 4 orang ya Pak. Ya betul. Nggak apa-apa, sementara bikin satu dulu. Jadi bikin satu dulu namanya konsumen umum. Nanti kalau kamu udah dapat identitas 4 orang ini siapa, silakan ditambahkan. Oh, saya udah dapat sih Pak. Saya udah. Oh ya udah. Kalau udah dapat boleh ya. Jadi kalau udah ketahuan siapa namanya silakan. Nah, jadi kalau retailer sudah tahu siapa saja konsumennya, boleh dimasukin. Tapi kalau dia belum tahu siapa nama konsumennya, ya bikin aja konsumen umum gitu. Paham ya? Untuk Pak, paham Pak. Makasih Pak. Ya. Satu lagi untuk yang akun perkiraan NIM ya Pak.
Itu tadi kan Bapak bilang kan kita memang tidak dapat untuk mengimpornya ya Pak ya. Ya. Namun di satu sisi boleh nggak Pak kita kita nggak minta sih, maksudnya kita memakai akun perkiraan yang dari UTS, cuma saldo awalnya kita ganti sesuai dengan saldo awal yang ada gitu Pak. Boleh aja, asal logis. Logis itu maksudnya nomor akunnya sesuai. Ya, nomor akunnya sesuai. Jadi kalau kamu mau pakai chart of account yang sudah pernah kamu lihat, itu boleh aja. Yang penting dia logis. Kemarin kan banyak banget akunnya kan. Yang sekarang kan cuma sedikit yang bahan kamu bikin. Cuma ada kas, bank, perlengkapan, mungkin nanti ada aset tetap. Ya, jadi silakan kalau mau dipakai daftar akun yang sudah pernah kamu lihat, tapi ingat saldo awal kamu cuma sedikit. Ya, terus kamu nggak akan menggunakan akun sebanyak yang kemarin ada di UTS. Gitu ya. Jadi kalau mau pakai gayanya itu boleh aja. Tapi kita tetap kita memakai beban-beban kan ya Pak? Maksudnya sampai akun beban-beban itu kan? Iya. Ya betul. Okay. Betul. Nah itu dia, kamu kan nanti akan menjadi supervisor. Siapa supervisornya di tempat kamu? Said. Manajer akuntansinya siapa? Ayo Pak. Oh kamu. Nah itu kan itulah yang ditantang kan. Kamu akun apa aja nih yang akan dipakai, itu manajernya harus berpikir. Gitu. Jelas ya, itulah simulasi, lihat tuh kan dia mulai berpikir nih akunnya apa aja sih kita akan pakai gitu. Ya dia berpikir karena tugas dia manajer. Gitu. Jelas ya. Nah itu sudah mulai jalan kan. Nah, ternyata dia harus berpikir begini. Rencananya hari ini kita mau simulasi, ternyata banyak yang belum berpikir ke jauh sana. Ingat ini simulasi. Jadi akan permainannya liar gitu. Kamu disuruh bertransaksi, silakan kerjakan ini, nggak akan lagi ada teori-teorian. Kamu transaksi, jangan lupa bukti transaksinya disiapkan. Kalau nanti nggak ada bukti transaksi, ketinggalan kamu. Ya kita udah masuk ke simulasi yang keberapa, kamu masih menyiapkan bukti transaksi di simulasi yang pertama gitu. Tuh nyusahin banget. Nanti akan berantem sama kelompok tuh. Kayak di perusahaan. Perusahaan suka berantem antar staf karyawannya karena yang ini nggak mendukung kinerja yang lain. Jelas ya. Jadi setelah kuliah ini kalian jadi banyak bertengkar, saya senang gitu. Bagus, berantem yang banyak gitu ya. Terjadi perkelahian itu bagus, saya senang. Jadi begitu nanti masuk kuliah offline kalian berkelahi semua. Bagus. Gara-gara dia nih kita jadi nggak selesai kerjanya ini. Kenapa? Satu lagi Said? Iya Pak, satu lagi untuk yang margin ini kan saya retailer ya. Itu bebas atau gimana Pak? Retailer ada ketentuannya berapa Bu Desi kemarin? Pokoknya ada ketentuannya. Yang pertama nih ya, kalian harus bisa menghidupi diri kamu sendiri. Ya, jadi kan nanti kan akan bayar beban gitu kan, Terus kalau harga jual kamu ketinggian, kan kamu nanti nggak dibeli sama konsumen. Ya kan gitu. Ya, jadi nanti, nah lihat, kamu kan mulai berpikir berapa harga jual saya. Itu sama yang dialami dengan Yamaha, Honda, Suzuki pada saat mereka meluncing motor matic. Tahu Honda Beat kan? Honda Beat, Yamaha Mio gitu kan? Terus Suzuki Address, berapa saya mau jual? Ya kan? Berapa saya mau jual? Nah, gimana caranya? Udah belajar ekonomi mikro makro kan? Sudah Pak. Tahu yang namanya oligopoli? Tahu Pak. Apa tuh oligopoli? Ya nggak tahu berarti. Kan? Saya tahu namanya. Ya. Itu kan semester 2. Semester 1, semester 2. Saya ini Pak, kesepakatan antar beberapa perusahaan. Ya itu makanya kamu gunakan ilmu-ilmu itu. Saya bilang ini simulasi jadi perusahaan. Nah, seolah-olah kamu udah berdiri di perusahaan. Berapa harga jual saya gitu? Ya enggak, silakan diskusikan tuh. Saya udah pandu tadi, ada yang namanya pasar, jenis-jenis pasar. Kamu udah belajar itu di mikro makro, bener nggak? Silakan tentuin sendiri. Intinya jangan sampai perusahaan kamu rugi, karena nanti harus bayar beban. Nah silakan berdiskusi. Itu udah saya kasih ilustrasi tadi Yamaha, Honda, Suzuki. Kalau dia mau jual motor matic ini berapa nih harganya nih? Gitu. Enggak, biar dia nggak terlalu jauh. Lihat aja tuh Mio, Beat itu kan harganya deket-deketan ya. Ya, terus PCX sama NMAX tuh lihat. Kan juga dia harganya iringan gitu. Ya, nah silakan cari tahu bagaimana cara menentukan harga. Kan saya nggak ikut campur. Kalian sendiri yang retailer dan agen kan silakan diskusi.
saya warga sekian gitu. Ya tentu kan, karena itu tadi pengalaman kalian mendirikan, pengalaman kalian bertransaksi sebagai perusahaan itu yang saya kejar. Ya, jadi makanya manfaatkan kegiatan ini. Jangan cuma kamu belajar teori, udah ada harganya, udah ada ininya, logika kamu nggak akan jalan. Gitu. Ya, kamu udah belajar mikro, makro, udah belajar juga akuntansi, ya. Nah, itu digunakan semua ilmunya. Itulah namanya project based learning. Oke? Sudah? Itu dulu ya. Jadi nanti saya buka sampai jam 8 malam aja deh. Sampai jam 8 malam kumpulkan ya yang tadi saya minta, laporan keuangan, screenshot database, terus gambar screenshot juga kalau kamu sudah punya supplier dan konsumen. Kenapa Alifah? Pak, mau tanya Pak, kan kalau saldo awal pelanggan sama pemasok itu tuh harus diisi atau nol aja Pak? Saldo awal pemasok itu apa sih? Saya nanya Alifah. Jadi dia saldo awal pemasok itu saldo utang dia ke pemasok gitu Pak? Utang ke pemasok, ya kan? Emang kamu udah punya utang dari pemasok? Belum sih Pak. Terus kenapa ditanya ke saya? Enggak, tadi saya bingung aja. Ya kan, itu jangan nanya yang gampang-gampang gitu ke saya. Kan udah ada transaksi belum? Belum. Berarti udah punya utang belum? Belum. Terus kenapa nanya ke saya? Halo, Pak. Tanya tuh yang susah. Saya tuh sebenarnya nggak jawab yang gampang-gampang ya. Saya tuh kalau ditanya harusnya mikir susah gitu. Kalau yang gampang itu nggak usah nanya, harusnya kan udah jelas. Transaksi belum ada, yang nggak ada saldo utang piutang. Ngerti ya? Kenapa Yep. Nicholas? Mana Nicholas? Ya, Pak. Konsumen nggak usah. Ya, konsumen nggak usah. Konsumen siapin jati diri aja. Karena nanti konsumen banyak kerjanya pas sudah mulai simulasi. Dia akan ngerusuhin retailer tuh. Beli ini. Ya, oke. Udah ya? Tiara kenapa? Kan kemarin saya bikin saldo awal di PDF yang kemarin dikumpulkan ngikutin kayak yang kata di modul ya. Jadi saya ada mata uang asingnya. Nah, terus sekarang saya pengen ubah biar nggak jadi mata uang asingnya, boleh gak Pak? Aduh. Kenapa lagi pakai mata uang asing? Lupa Pak, saya salah ngikutin itu kayak ada mata uang asing di modul jadi saya ngikutin gitu Pak. Sekarang kenapa diubah? Soalnya niatnya pengen buat dengan akun-akunnya tuh pengen disamain gitu pas sekelas, jadi biar sama aja seragam. Ya udah ubah aja. Ya boleh. Boleh. Ya. Terima kasih Pak. Ya makanya jangan sering nyontek ya. Dari problem sendiri kan. Udah dikasih rambu-rambunya begini, kenapa dipersulit? Itulah kalian ya. Dibikin gampang malah kamu bikin susah sendiri. Ya kalau dikasih gampang udah ikut yang gampang. Ngapain nyari-nyari yang susah? Apalagi yang mau tanyain? Tadi siapa ya? Ananda tuh. Kenapa ya? Kenapa? Ya Ananda kenapa? Mau nanya, kan tadi kata nanti ada kayak pembayaran untuk beban-bebannya. Nah, nanya nanti untuk kayak nominal dari beban itu sendiri, misalkan buat beban gaji atau listriknya itu, Bapak yang nentuin nominalnya atau dari dari kita? Dari kita. Dari Bapaknya? Nanti pokoknya di minggu kesekian ada keterangan, bayarlah beban RP sekian. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Ada lagi? Nggak ada. Rifka kenapa? Saya mau tanya, untuk konsumen, tapi nanti pas simulasi dia tetap jalanin akurat gak sih Pak? Masukin transaksi, mungkin ke akuratnya? Enggak, konsumen nggak perlu. Konsumen tidak perlu, nanti dia akan merekap. Nanti ada form sendiri untuk konsumen. Ya, kalau dulu tuh konsumen saya pilih yang pinter-pinter. Jadi dulu ya konsumen saya ambil yang memang udah jago-jago gitu. Jadi nggak usah belajar ABSS atau accurate lagi, dia udah jago kan. Nanti tujuan kenapa supaya apa ya? Jadi karena dia udah terbiasa menggunakan accurate dan dia udah menurut saya ini udah hebat lah. Jadi nggak usah berulang-ulang lagi. Kayaknya kalau uji sertifikasi dia udah lulus gitu. Jadi saya pilih dulu yang konsumen, ya.
nanti konsumen itu dia akan membuat laporan rekap aja berapa pembelian yang dia lakukan dari si ini. Nanti akan kita cross check. Jangan-jangan nanti retailernya ngaku jual ke Rifka 10 unit, Rifka bilang enggak cuma 4, kan salah dia. Gitu. Ya. Nanti ada kerjaan sendiri untuk konsumen. Oke, baik Pak, terima kasih. Marini kenapa? Pak izin tanya, terkait tugas itu yang ngumpulin satu kelompok semua ngumpulin atau perwakilan aja? Menurut kamu gimana? Manajer. Iya. Ya, itu udah bisa dijawab sendiri kan? Terima kasih Pak. Iya. Ngapain ditanyain ke saya? Udah tahu tuh bisa jawab sendiri. Ya, nggak usah dipersulit, inget ya. Bikin aja yang gampang. Saya belum jawab, udah bisa dijawab tuh hari ini kan. Apalagi yang mentanyain? Nah, nggak ada kan? Kalau nggak ada, saya mau latihan naik pesawat. Dari tunggu tuh di belakang. Ridwan? Ya, apa? AKT 3A ya tadi kalau nggak salah ada kelas sampai jam 9 malam, betul nggak ya? 3A atau kelas berapa ya? Kuliah apa sampai jam 9? juga, Bu. Kenapa? Kuliah apa? Christian kuliah apa? Sistem informasi akuntansi Pak kalau KT3C. Sama siapa? Bu Suci. Kok malam sih? Nah, itu iya, dia. memang ditaruhnya di situ. Di jadwalnya malam memang? Iya, memang di jadwal malam dari awal semester. Jam berapa mulainya? Mulai jam 17.30, biasanya paling selesai jam 8-an karena ada di Nah, nanti kalau kuliah offline gimana tuh malam? Wah, nggak ngerti deh, Pak. Tapi di jadwal malam, saya baru lihat di jadwal malam sampai jam malam itu. Malam, Pak. Coba dari, saya lihat. Dari awal semester kita malam. Udah, ntar saya tanya dulu ya. Itu kalau kuliah offline nggak bisa itu 7:30 malam, nangis kamu di UI sini. Sampai 7:30. Ya kan? Itu Bu Desi aja maghrib udah nangis di sini dia. Apalagi kamu nih sampai 8:30. Gimana ceritanya kamu pulang dikejar anjing kamu? Dari Poltek ke depan UI. Gawat ini. Ya udah. E-learningnya Pak? Udahlah kita bikin sampai besok ya kalau gitu. Ya udah besok ya sampai jam 12 siang. Silakan dibikin. Ya sampai jam 12 siang besok dibikin. Terus pokoknya minggu depan kita sudah simulasi. Ya, jangan sampai minggu depan nggak simulasi. Oh, satu lagi saya lupa. Sertifikasinya kan Desember ya. Udah pada nabung belum? Nah, yang belum nabung silakan nabung dari sekarang karena sertifikasinya Desember. Nanti saya coba kontak ke mereka kapan mereka punya waktu, akhir Desember aja ya. Jadi biar ada agak waktunya lama lagi kamu bisa menyiapkan dana itu online. Ini mumpung masih online, nanti kalau udah offline kamu di lab ditungguin sama mereka, deg-degannya tinggi lagi kayak tadi Astrid. Ya deg-degan katanya dia. Kenapa sih tadi deg-degan? Pak, maaf Pak sebelumnya Pak. Kenapa Said? Nabungnya berapa Pak? Maksudnya bayarnya berapa Pak? Berapa kemarin ya? 165, sorry berapa ya? Ntar saya ingetin lagi ya. Saya juga lupa iya, berapa kemarin ya. Ya antara 165 atau berapa? Apa 200 ya? Ntar saya cek lagi ya, saya lupa. Karena kalau dulu waktu dia offline dan online itu harganya beda. Kalau di offline kan ada tim ya, ada tim mereka yang kesini, itu lebih mahal harganya itu. Kalau online kan timnya online dari kantor. Gitu, jadi nggak ada yang datang ke sini. Oke, nanti makanya kita kejar yang ujian online aja biar kamu nggak perlu datang ke kampus. Pak, terima kasih Pak. Ya, Astrid kenapa tadi? Takut jawaban yang nggak sesuai aja Pak, karena kadang pemikiran saya sama pemikiran orang tuh beda. Iyalah, masa sama terus? Kalau sama terus ntar lanjut dong. Ya Pak. Oke, itu aja ya. Kirain deg-degan ditanya Tom terus. Udah, sampai ketemu lain waktu. Silakan diatur aja sendiri. Udah besar, ingat simulasi. Nggak harus dituntun. Kalau nanya, saya terutama jangan pertanyaan yang gampang. Kayak kalau pertanyaan yang gampang tuh bikin geli-geli doang gitu. Enggak, saya malas jawab pertanyaan gampang. Jadi saya dianugerahkan pemikiran dan otak tuh jawab pertanyaan gampang tuh kayaknya nyesek gitu ya. Ngapain ditanya hal yang gampang kayak gini? Tanya yang susah.
Oke. Kalau yang gampang-gampang diskusi aja sama temen dulu. Ya, itu aja dari saya. Udah 4:30 kampusnya mau ditutup. Kayak tadi kalau kuliah offline yang mulainya sore sampai jam 8:30 malam, nggak tahu kuliahnya di mana tuh. Ya karena gedung ini sendiri itu biasanya sampai jam 5 itu udah mau tutup. Kecuali kalau memang ada lembur-lembur kegiatan khusus itu sampai jam 8 malam dibuka. Ya karena jam kerjanya kan PNS. Ya PNS itu kan cuma sampai 4:30, jam 5. Ya kan? Kalau malam siapa yang nungguin di sini? Gitu. Oke, nanti kamu tanyakan Pak Yusef ya, Christian. KPS-nya kan Pak Yusef ya, kamu tanya ke beliau, Bapak nanti kamu kan semester 3 itu akan kuliah offline 2 minggu lagi. Jadi 2 minggu yang akan datang kamu kan kuliah offline. Nah, gimana kalau kuliah offline jadwalnya sore seperti tadi? Berarti harus ada perubahan jam kan? Tanyakan dengan Pak Yusef ya, tanya ke beliau, gimana nih Pak jadwalnya? Tanya juga ke dosennya, beliau bisa nyari apa? Ya, jangan sampai udah mau dekat waktunya baru dicari solusinya nanti malah jadi problem. Ya, itu aja ya. Kasihan tuh Bu Desi belum mandi sore. Ya, dia udah buluk katanya. Saya lagi pelatihan. Oh, lagi pelatihan ya. Ya, itu aja. Kita jumpa lagi minggu depan. Ya, semoga udah beres semua. Dan ingat berpikir seperti layaknya kamu di perusahaan. Karena simulasinya besok nggak ada lagi perintahnya RP-sekian, nah transaksi sana. Gitu ya. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Waalaikumsalam, makasih banyak, Pak. Recording stopped.